5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik pramuka yang hebat, mari kita baca bacaan mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin loh membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin ini cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Adik-adik tiru ya sikap dan kemandirian dari Udin ini adik-adik. Jadi apa-apa dikerjakan sendiri ya. Mungkin ada beberapa hal yang harus dibantu orang tua, tetapi apa yang bisa kalian kerjakan sendiri, kalian kerjakan sendiri. Nah, Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang adik-adik. Tanda itu namanya adalah tanda kecakapan khusus, merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum adik-adik. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum ya, tanda umum pramuka itu misalnya tanda tutup kepala, tanda pelantikan, setangan leher, tanda harian, lalu tanda pandu dunia atau tanda pramuka sedunia. Adik-adik pramuka yang hebat, ada berbagai macam tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus wajib 10 buah adik-adik. Berikut ini adalah 10 tanda kecakapan khusus. Ya, ini adalah tanda kecakapan khusus yang diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Nah, tanda kecakapan khusus ini bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian dari pramuka. Jadi masing-masing tanda ini memiliki arti adik-adik. Misalnya yang ini adalah tanda P3K, berarti kalian itu sudah terampil memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Misalnya kalau tanda ini, berarti kalian itu sudah bisa memasak ya. Itu tanda kecakapan khusus pada pramuka. Adik-adik coba lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin dalam bacaan tadi. Nah, Udin tadi kan sudah pintar mengatur ruangan, berarti tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh Udin adalah yang ini adik-adik, yang merah ini. Lalu Udin juga bisa membantu orang tuanya memasak, berarti tanda kecakapan khususnya yang ini adik-adik ya. Lalu Udin tadi bisa menjahit tanda pramuka di bajunya dengan bantuan ibunya. Nah, berarti ini. Lalu Udin tadi juga rajin menyirami tanaman, berarti dia juga sebagai juru kebun. Jadi masing-masing tanda kecakapan khusus ini memiliki arti yang berbeda-beda adik-adik ya. Misalnya kalau kamu gemar menabung, nanti mendapatkan tanda kecakapan khusus seperti ini. Misalnya seperti itu adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik
Lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Nah, yang termasuk dalam tanda kecakapan khusus adalah yang ini nih adik-adik ya. Ini adalah tanda kecakapan khusus. Ini bisa memasak, ini bisa menjahit, lalu ini gemar menabung. Lalu lingkari nih gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Nah, tanda kecakapan ini adalah tanda ini nih adik-adik ya. Ini adalah tanda di bagian topi ya, topi pramuka siaga. Lalu ini tanda pelantikan. Ini juga tanda kecakapan umum. Lalu ini adalah tanda barung. Ini juga tanda kecakapan umum. Adik-adik yang hebat, sekarang perhatikan nih gambar Siti berikut ini. Jelaskan tanda pengenal pramuka yang dimiliki oleh Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki oleh Siti. Nah, tanda kecakapan khusus diantaranya ada tanda menjahit ya, tanda menabung, tanda memasak ya adik-adik ya ini ya. Lalu tanda kecakapan umum diantaranya tanda tutup kepala, lalu tangan leher, tanda pelantikan ya, tanda barung, lalu ini adalah tanda pandu dunia. Itu termasuk dalam kecakapan umum. Adik-adik pramuka yang hebat, bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka itu berbeda. Nah, untuk pramuka siaga itu biasanya berbentuk segitiga dalam segitiga terbalik seperti ini ya, dan hanya ada satu tingkatan. Nah, untuk pramuka penggalang itu ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Jadi kalau tingkat purwa itu berbentuk lingkaran, tingkat madya itu berbentuk persegi, dan tingkat utama itu berbentuk segi 5. Nah, ini adalah contoh gambar TKK atau tanda kecakapan khusus untuk menabung sesuai tingkatannya. Ini pramuka siaga, seperti adik-adik saat ini pramuka siaga. Lalu ini pramuka penggalang. Nah, pramuka penggalang itu ada 3 tingkatan. Ada purwa, ada madya, dan ada tingkat utama. Adik-adik yang hebat, masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Nah, apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Nah, perhatikan nih gambar persegi berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada 3 persegi yang berukuran berbeda-beda ya. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Adik-adik gambar dulu 3 persegi, lalu kalian potong nih adik-adik persegi kalian. Lalu siapkan tali untuk mengukur sisi atau garis tepi dari masing-masing persegi. Lalu siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Nah, langkah yang pertama kita akan lakukan di persegi yang pertama. Nah, persegi yang pertama kita beri nama persegi ABCD ya adik-adik ya. Nah, kalian ukur nih sisi AB menggunakan tali. Lalu potong tali itu ya sesuai dengan panjangnya AB. Lalu BC juga begitu, CD juga begitu, DA juga begitu. Ukur dengan tali lalu potong talinya. Nah, setelah itu kalian sejajarkan nih talinya adik-adik ya. Kalian sejajarkan di sini. Apakah tali AB, BC, CD dan DA itu panjangnya sama? Nah, apa yang kalian temukan? Ternyata panjang sisi dari tali AB itu sama dengan panjang sisi tali BC, sama dengan panjang tali CD, dan sama dengan panjang tali DA adik-adik. Itu dari persegi yang pertama. Lalu sekarang itu dari sisinya. Kita akan ukur sudutnya adik-adik. Nah, adik-adik sudah belajar tentang sudut siku-siku. Kalian boleh potong kertas ya yang merupakan sudut siku-siku. Lalu kalian ukur nih ya. Sudut ini ya, sudut B, sudut A, sudut C, sudut D. Apakah ukurannya nanti sama ya? Ternyata apa yang kalian temukan? Besar sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Karena semua sudut dalam persegi itu adalah sudut siku-siku.
siku yang besarnya adalah 90 derajat adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa lakukan di persegi yang kedua. Sama langkahnya dengan persegi yang pertama tadi. Kalian potong dulu talinya ya untuk ukuran sisi dari persegi itu. Lalu kalian bandingkan apakah panjang talinya sama. Ternyata panjang sisi AB, BC, CD dan DA juga panjangnya sama. Lalu kalian ukur nih sudutnya adik-adik, apakah sama? Ternyata sudutnya sama, yaitu semua sudutnya, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, itu semuanya adalah sudut siku-siku. Lalu kalian bisa lakukan di persegi yang ketiga adik-adik ya. Sama langkahnya seperti persegi pertama dan kedua tadi. Ya, potong talinya sesuai dengan panjang sisi perseginya. Nah, ternyata sisi perseginya sama panjangnya. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Lalu apakah sudutnya sama? Ternyata sudutnya juga sama. Sama-sama sudut siku-siku. Jadi sudut A itu ya siku-siku, sudut B ya siku-siku, sudut C ya siku-siku, sudut D juga siku-siku. Nah, dari 3 persegi ini mari kita jawab pertanyaan berikut adik-adik. Apakah persegi itu merupakan bangun segi 4? Ya adik-adik, persegi itu adalah bangun segi 4 karena memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut. Berikutnya nih adik-adik, bagaimana ukuran panjang sisinya? Setelah kita tadi potong tali-tali sesuai dengan panjang sisinya, keempat sisi dari persegi panjang ini dari persegi ini ternyata sama panjang adik-adik. Sisinya ini sama panjang. Berikutnya adik-adik, bagaimana ukuran besar sudutnya? Nah, ukuran besar sudutnya itu juga sama besar, yaitu sama-sama sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat. Adik-adik yang hebat, pertanyaan berikutnya nih. Buatlah simpulan sifat persegi dari kegiatan tersebut. Nah, sifat perseginya apa di sini? Persegi adalah bangun segi 4 dengan keempat sisinya memiliki ukuran panjang yang sama dan memiliki 4 sudut dengan ukuran yang sama pula ya, yang besarnya juga sama, yaitu 90 derajat. Itu adalah kesimpulan dari kegiatan kita tadi adik-adik. Nah, adik-adik yang hebat, berikut ini adalah contoh tanda kecakapan khusus yang berbentuk persegi. Nah, tanda kecakapan khusus itu terdiri atas 5 bidang. Sikap bidang, setiap bidang itu memiliki warna khusus. Misalnya, bidang agama biasanya itu berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya biasanya berwarna dasar merah. Lalu bidang ketangkasan itu biasanya berwarna putih. Ya, bidang keterampilan dan teknik pembangunan itu berwarna dasar hijau. Sedangkan untuk bidang sosial itu berwarna dasar biru. Jadi masing-masing tanda kecakapan khusus itu memiliki arti masing-masing adik-adik. Kalian jadi harus tahu nih arti dari masing-masing warna. Nah, kemampuan menari tari daerah itu termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus menari itu termasuk dalam kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Mari adik-adik kalian berlatih menari agar mendapatkan tanda kecakapan khusus. Nah, masih ingatkah kalian dengan tari tempurung kelapa? Ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Mari kita ingat-ingat kembali tentang tarian tempurung kelapa.
Adik-adik ikuti nih petunjuk berikut untuk berlatih menari tari tempurung. Yang pertama, tepukkan tangan ke depan dan ke bawah, belakang ya adik-adik ya. Tepukkan tangan sambil berjalan dalam barisan ya. Ke depan atas lalu ke bawah belakang seperti ini secara bergantian. Setelah itu adik-adik, tepukkan tangan 2 kali ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Tepukkan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. Berikutnya jalan ke kiri 2 langkah dan tepukkan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukkan 1 kali. Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat. Nah, lakukan sebanyak 2 kali. Setelah itu adik-adik, tepukkan tangan di sebelah kiri bawah. Tepukkan tangan di sebelah kanan bawah, lalu tepukkan tangan di sebelah kiri atas dan tepukkan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Nah, lakukan sebanyak 2 kali. Jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Sambil melangkah, tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Nah, lakukan sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini ya adik-adik ya gambarnya, kalian bisa tirukan. Tepukkan tangan ke depan, atas, dan ke belakang bawah. Lalu tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran seperti ini. Lalu dengan gerakan yang sama, berjalanlah keluar meninggalkan tempat menari. Nah, itu tadi adik-adik ya, tari dengan menggunakan tempurung kelapa. Kalian bisa mencari video menari dengan tempurung kelapa di channel YouTube ya. Jadi kalian bisa cari, kalian bisa praktekkan bersama dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.